Saya rekam dulu. Oke, oke. Tadi malam saya tepar ya, tepar. Sore ada siangnya ada pelantikan, bukan pelantikan, penetapan bupati terpilih sama wakil bupati. Kebetulan saya di luar kota disuruh datang tiba-tiba. Kebetulan pada saat kemarin saya menjadi tim penasehat di pasangan calon. Naik mobil sendirian, akhirnya tubuhnya udah tua mungkin ya, capek, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi mohon maaf, nanti saya cari jalan ataupun cari waktu yang lain untuk mengganti yang kelewat-kelewat. Dan ke depan, mulai insya Allah mulai minggu depan teman-teman sudah masuk ke kuliah pagi ya. Ada kuliah pagi, nanti kita sepakati kuliah paginya itu mau pukul berapa, pukul 8 atau pukul 9. Yang penting nanti kuliah pagi saya memberikan materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan tentunya sesuai dengan FR terbaru karena saya sudah ngumpulin FR, beberapa FR terkait dengan terutama kompetensi teknis ya. Kalau kompetensi manajerial, sosiokultural ya sama saja ya, tidak ada ya, di mana-mana sama, semua seluruh profesi juga sama, gitu-gitu juga. Baik, sekarang malam ini kita akan berbicara tentang kompetensi atau wawancara. Sebenarnya nggak ada kompetensi wawancara. Tadi sudah saya share materinya, silahkan itu bisa menjadi bahan bacaan Anda secara teori. Itu hanya teori ya, teori. Jadi eh, kita bisa menggunakan e-book itu digunakan untuk bacaan Anda. Dan sampai saat ini bagaimana, kapan ujiannya? Ini udah administrasinya sudah dibuka belum? Ya, mungkin kabar-kabari ya. Administrasinya sudah dibuka belum, teman-teman? Seleksi administrasinya. Kapan? Kalau belum, kapan ya? Belum. Kenapa belum ya? Kapan rencana kapan itu, teman-teman? Jadwal tanggal berapa katanya? 18 Februari. Masih lama ya. Ya, walaupun masih lama, berarti kan jadwal biasanya dibuka, katakanlah 18 Februari, berarti ada waktu 3 hari untuk masa sangga. 3 hari, berarti nanti ada penetapan ujian biasanya 1 minggu sampai dengan 2 minggu lah penetapan ujian, tempat ujian 1 bulan lah katakanlah. Berarti Anda kemungkinan ujian itu di bulan April. April ya ujian itu. Ya Maret akhir lah gitu, Maret akhir ujiannya. Dan yang harus teman-teman pahami adalah bahwa sudah ada aturan, walaupun saya juga belum pegang ya aturannya, bahwa ke depan P3K itu bisa menjadi PNS. Ya, tapi nanti ada hal-hal yang harus dilakukan atau juga P3K bisa ikut ujian PNS asal mendapatkan persetujuan dari PPK, pengawas ya, dari pengawas. Di jadwal ujiannya mulai tanggal 19 sampai, oh ya benar berarti saya ya, 19 April, 17 sampai dengan 18 Mei. Ya benar berarti. Jadi masih ada waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Artinya kita sampai belajar itu sampai dengan April loh. Karena kan sampai dengan kuliah pagi itu sampai dengan April. Walaupun Anda nanti masuknya gelombang pertama untuk ini. Jadi masih panjang kita belajar. Mudah-mudahan karena walaupun iya sebagian besar adalah nanti masuk P3K paruh waktu ya. Tapi dengan bolehnya nanti bolehnya naik naik menjadi PNS itu besar harapan kita itu ya, besar harapan kita.
untuk bisa menjadi PNS ataupun kalau yang saya pahami itu yang saya diskusi dengan Kepala BPK SDM, BKPSDM, bukan BPK. Saya mengatakan ini gimana nanti sistemnya, siapa yang akan diangkat dari P3K paruh waktu menjadi yang eh, full time atau penuh waktu. Oh, nanti tergantung ini, Kang, katanya tergantung dari mereka nilainya berapa. Nah, itu kita mengacu pada sana. Dimasuk juga mungkin ada nilai-nilai yang lain. Kan sudah dikatakan kontrak itu ada yang seumur hidup ya, tidak lagi diperpanjang. Tapi nanti kita juknisnya kita lihat sampai seperti apa. Artinya, kalau kita melihat dari nilai, maka walaupun nanti targetnya adalah paruh waktu, tapi nilai itu harus baik. Karena yang dinilai adalah nanti yang dilihat adalah nilainya, skornya, siapa yang bagus sesuai dengan skor masing-masing, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan tempat kerjanya, siapa yang mendapatkan uh, nilai yang bagus. Baik, kita lanjutkan teman-teman dengan pembahasan. Baik, masih ada yang masuk teman-teman sambil jalan lah ya. Sambil jalan. Baik, nomor satu. Apa jawaban Anda teman-teman? Indah dan ketika rekan kerjanya mendapat tugas. Oh ya, sebelum ke sana teori dulu. Bahwa di wawancara itu dinilai itu ada dua yang dinilai. Yang pertama integritas. Mirip integritas itu dengan manajerial. Terus yang kedua adalah moralitas. Tentunya pilihan yang terbaik adalah pilihan yang diinginkan yang terbaik menurut pembuat soal. Pembuat soal itu adalah orang yang didelegasikan untuk menjabarkan keinginan dari pemerintah dalam merekrut siapa yang paling paham tentang keinginan pemerintah. Artinya apa? Siapa yang paling eh, paham tentang apa itu integritas, apa itu moralitas. Jadi pilihan atau triknya itu adalah pilih yang menunjukkan jawaban-jawaban yang paling bermoral dan paling berintegritas. Kenapa? Karena pilihan yang paling berintegritas biasanya memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, itu jawaban apa trik dasarnya ya, trik dasarnya pilih jawaban yang menunjukkan adalah moralitas dan integritas, berintegritas atau yang bermoral. Baik, nomor pertama, mendadak atasan harus menghasilkan 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaan karena ia sudah selesai. Namun melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu-ragu. Nah, dalam konteks orang yang berintegritas adalah dia mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia dia mampu menyelesaikan tugasnya. Dia bisa diandalkan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dia berfokus dalam upaya menyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada istilah orang berintegritas itu nggak enakan dengan orang lain. Yang penting siapa yang sesuai dengan aturan ya. Jadi kalau kita lihat yang paling berintegritas adalah jawabannya yang mana tentunya teman-teman. Silahkan, ini baru Kang Asep nih yang memilih jawaban. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya, saya tunggu yang lain. Karena pahami konsepnya dan jangan sampai Anda menghafal soal. Itu yang penting pahami konsepnya. Jangan menghafal soal. Silahkan yang lainnya.
Jadi kalau Anda paham satu soal mampu, maka yang lainnya lah gampang kayak gini. Oke. Yo, nomor karena ya yang D. Mari kita bongkar satu persatu. Coba, apa yang kalau Anda jadi bos, nah ini teknik juga cara menjadi. Kalau Anda jadi bos, Anda memilih atau Anda memiliki itu ada A, si A-nya itu kata dari inisial dari si Andi, si B dari si Beni, si C si Caca, D-nya si Deni. Nah, kalau Anda jadi bos nih, Anda jadi bos, mana orang yang menurut Anda itu akan Anda ambil menjadi anak buah Anda? Lihat dari kepribadian si A, si B, si C, dan si D. Kalau Anda jadi bos, Anda punya perusahaan, atau Anda menjadi kepala dinas misalnya, kira-kira mana yang akan Anda ambil? Si A, inisial A, inisial B, inisial C, inisial D. Kira-kira Anda mau ngambil yang mana? Pilih yang terbaik untuk kepentingan organisasi Anda. Karena Anda butuh pegawai yang sigap, butuh pegawai yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Kira-kira pilih yang mana? Ayo, supaya kita paham bagaimana mengerjakannya. Dari contoh satu aja nanti Anda ke sononya bisa. Ayo, silakan. Yang mana kira-kira kalau Anda jadi bos? Kalau Anda jadi bos, siapa yang akan Anda pilih? Ayo ada 13 orang nih. Anda akan orang yang segera menyerahkan ya pekerjaannya, dia bertanggung jawab, atau yang segera punya pekerjaan sekaligus melaporkan, mengerahkan, menyerahkan, tapi langsung dia juga melaporkan gitu, melaporkan orang lain. Wah, ini sini belum. Yang bagus yang mana kira-kira? Anda senang anak orang yang comel nggak? Comel itu apa sih bahasa Indonesianya? A atau E? E atau D? A atau D? Anda seneng nggak sih gaul dengan orang bilang benar-benar laporin orang, benar-benar laporan orang? Seneng nggak sih kerja dengan orang kayak gitu? Bener nggak itu orang main lapor aja? Yo, jawabannya A atau D? Yo, oke, kita lihat jawabannya adalah ini yang paling bagus ini. Karena benar yang nomor itu juga benar, cuma jangan main lapor. Kan hanya sama-sama sama-sama pegawai lah. Mana semen lapor-lapor. Kecuali atasan Anda meminta laporan. Sini kenapa? Baru Anda ngomong jangan main lapor. Baik. Sampai pertanyaan nomor satu, ada masalah nggak? Paham nggak cara ngisinya? Ah, Pak, sekarang tidak pakai sangat setuju deh. Oh tidak, sekarang hampir. Coba kemarin yang terakhir, kalau saya sih tidak perasaan tahun kemarin juga sudah nggak pakai setuju sangat tidak setuju ya. Sudah pakai pernyataan. Kalau dulu ya dari mulai sosiokultural, manajerial, setuju sangat setuju sampai dengan eh, wawancara. Atau ada yang memberikan kemarin yang ikut ujian, perasaan nggak ada yang lapor pakai setuju sangat tidak setuju, semuanya pakai pernyataan.
Coba, teman-teman. Bantu saya, karena kemarin tidak ada yang lapor. Coba. Ayo. Saya sih punya sih penjelasan awal. Bentar ya. Pakai pernyataan ya. Pakai pernyataan. Bukan lagi setuju, sangat setuju. Nggak bisa pakai itu sekarang. Makanya, tapi saya kan harus konfirmasi. Karena tahun kemarin tidak ada yang laporan dan saya ingat di awal penjelasan pun saya tidak nerima ada setuju sangat tidak setuju dari BKN. Begitu. Oke ya. Baik. Nomor dua, silahkan. Nomor dua. Nomor dua, C. Wah, seragam hebat. Seragam hebat. Woi. Baik, kita lihat. Mahar baru bisa terima kerja satu pengelola logam. Sebagai pegawai baru, Mahar belum mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, Mahar ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas rekannya yang tiba-tiba memutuskan keluar dan berhenti bekerja. Mahar jelas merasa kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record dirinya yang merupakan mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Mahar? Ya, yang pertama, berusaha memulai pekerjaan sama sebisa, yang penting bisa selesai. Tidak terburu-buru menyelesaikan karena pekerjaan itu bukan merupakan tugas pokoknya. Segera melaksanakan dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Mempertanyakan, menawar. Jawabannya itu tidak boleh. Nomor D itu tidak boleh. Kemudian kita lihat lagi, apakah pilihannya A atau C? Kalau yang A adalah segera memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang terpenting bisa selesai. Kalau itu lah selesainya aja. Tapi ada yang C yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki keinginan lebih baik, mengerjakan sesempurna mungkin. Artinya dia walaupun belum paham tapi dia mau belajar. Maka jawabannya yang paling bagus, yang paling sempurna adalah dia pilihannya adalah yang ini. Kemudian nomor tiga, ayo nomor tiga, silahkan teman-teman. Nomor tiga, silahkan. Nomor tiga ada yang sudah bilang C. Anda bertanggung jawab menjadi pemegang uang simpanan pinjam organisasinya. Ya. Nah, kemudian Iwan, jika pada saat ini saya apa yang dilakukan menghadapi Iwan? Wah, ini rahasia ya. Jadi jawabannya adalah C, mendorong Iwan harusnya ini dipegang. Ya. Kemudian nomor empat, silakan pergaulan yang saat bila ada kerjasama baik antara teman dan sepergaulan. Yo, nomor empat. Ya, jawabannya udah jelas. Yang paling baik adalah D. Nomor 4 D. Benar. 4D. Eish. Susah bener. Bentar. Di blok. D. Nomor 5. Saya agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya.
Kira-kira pernyataan yang baik adalah jawabannya nomor 5 adalah apa, teman-teman? Yang paling baik adalah apa? Jawabannya adalah orang yang cerdas ada orang yang mempunyai sendiri. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyelesaikan diri. Anda pilih A atau pilih D? Ayo. Penyelesaian diri yang baik menginginkan ini. Jadi bukan hanya orang cerdas loh ya. Orang itu memiliki kemampuan mental dan berhubungan dengan orang lain ya. Kemampuan sosial ya. Sosial. Wah, loh kenapa nggak pakai ini ya? Jadi jawabannya nomor ini. Kenapa? Bentar. Kenapa kok jadi nggak ini ya? Lah. Bentar ah. Si Bintar. Ini kok nggak ditandain. Justru kadang-kadang orang pintar itu nggak bisa bersosialisasi. Bener ya? Orang yang pintar itu paling malas bersosialisasi karena mereka terlalu angkuh dengan kepintarannya gitu. Itu yang saya paham gitu ya. Ya benar ya. Benar ya satu. Kalau bentar saya tandain dulu supaya nanti saya share ke Anda. Nah, ini D ya. D. Kemudian ini adalah A, C. Kemudian yang paling bagus adalah ini menunjukkan tanggung jawab. Kemudian di sini adalah A. Ah, oke. Nomor 6. Silakan nomor 6 teman-teman. Nomor 6. Ayo, 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 ayo. Nomor 6. Nomor 6. 6D katanya. Wise. Oh, ini sudah mulai semangat nih. 6D katanya. Coba kita lihat aja. Bentar. Seandainya Anda satu tim dengan Pulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap? Yang mempertimbangkan sanksi pada komandan dan lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Ayo, kira-kira yang mana? Ini tim yo ya, kerjasama. Jadi Anda mana yang paling mengutamakan kepentingan tim? Ya, kepentingan tim yang mana kira-kira? B atau D? Ayo, B atau D? Cek lagi. B atau D? Mana yang menunjukkan bahwa Anda harus menjaga kekompakan tim? Tim yang harus dijaga kompak. D atau B atau D? Ayo, teman-teman. Cek lagi. Ayo. Ayo dicek lagi. Silakan, teman-teman. Hmm. Bila perlu memberikan toleransi kesalahan bulan. Ya kita kalau memang patah-patah bener nggak usah toleransi. Tapi ya tidak langsung lah. Ini lebih paham.
Tujuh, saya selalu berusaha agar pendapat saya didengar orang lain. Oleh karena itu, saya berusaha keras memberikan segala informasi untuk memperkuat pendapat saya. Kenapa? Kenapa? Karena orang berbebas berpendapat. Jadi karena orang bebas berpendapat, maka Anda harus memiliki bukti yang kuat, data yang kuat. Logika sederhananya kayak gitu. Kemudian 8. Dalam menanggapi informasi teman-teman saya dalam menanggapi informasi teman-teman saya ya, mengenal baru, saya sebagai orang yang sering meragukan menerima informasi yang ada, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Jadi Anda hati-hati yang menunjukkan bahwa Anda hati-hati jangan termasuk ini yang mana? D ya, 8D. D. Nomor 9. Ayo, dalam pertemuan kelompok, saya datang terlambat karena ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Saya ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah karena baru datang, Anda lebih baik mendengarkan dulu ya. Jangan-jangan nanti sudah dibahas untuk orang lain. Jadi pilih yang beretika, yang bermoral, beretika, nggak main samber aja. Kemudian nomor 10, kesempurnaan dia merupakan hasil dari pencapaian yang bertahap. Karena orang yang menyadari kekurangan lain, manusia tidak sempurna, akan mendapat pembenaran perlu diuji agama yang menjadi bijaksana perumahan. Ayo, D atau A? Ya, jawabannya adalah dodol, dodol. Ya. Kemudian nomor 11, dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah langkah demi langkah adalah hal yang terbaik. Berarti ya jawabannya 11C atau D dengan pemecahan dalam pemecahan masalah untuk logis, pemecahan masalah selangkah demi selangkah. Berarti selangkah logis ya. Jawabannya D atau C, ayo. Ada metode walaupun selangkah demi selangkah namun bisa dipakai sebagai patokan. Kuncinya adalah pertanyaannya adalah memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah yang terbaik. Ada metode walaupun selangkah demi selangkah. Ya, jawabannya ada lebih cenderung ke D. Nomor 12. Dalam informasi bagus bagi saya sumber lebih penting daripada isinya. Eh, jadi sumbernya dari mana gitu. Berarti kan harus B atau D. Isi dari informasi merupakan sangat penting yang dipakai sebagai acuan. Orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya. B atau D. D. Jawabannya adalah kemudian informasi tidak akurat. Benar, tapi ini nih yang paling benar. Kemudian nomor 13. S- Sekolah gratis pondok pesantren yayasan diselenggarakan pendidikan murah merupakan asuransi pendidikan menurut saya. Kira-kira apa jawabannya ya, teman? Itu semua memiliki relevansi dengan wajib belajar. Sudah semua sudah ada kan? Ah, jawabannya adalah 13 ini.
Kemudian nomor 15. Akhir ini banyak tayangan televisi yang sekurang mendidik. Melihat panel tersebut, nah berarti Anda diskusi. Jadi kalau diskusi yang ini yang diutamakan. Oh, nomor 13. 13 memiliki ini ya. Oke. Nomor 16, biasanya menghadiri seminar itu adalah kegiatan mencari kesibukan lain. Nah, menambah ilmu pengetahuan. Ini ya. 17. Setiap orang harus selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait dengan pernyataan tersebut adalah setuju ya. Tujuh. Yang paling tinggi adalah orang yang beragama tentunya ya. Beragama itu tidak hanya untuk diri tapi juga orang lain. Kemudian nomor 18. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan pada untuk melanjutkan studi jenjang S2. Namun dengan biaya pribadi, tindakan yang dilakukan ada Dora adalah ya ini langsung aja nggak apa-apa itu lakuin aja. Mencari beasiswa dia. Walaupun mending dapat izin. Saya nggak dapat izin S3. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini buat saya adalah memperluas wawasan mereka. Nah, jawabannya yang paling ideal ada yang ini. Kenapa? Kemudian 20. Kok banyak orang yang gabung yang baru gabung jam segini ya? Perasaan. 20, ayo. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang sebagai orang yang mudah berubah, mudah penyesuaian dengan yang baru. Jadi jawabannya adalah A, ya. Mana? Kemudian nomor 21. Sebagai bagian dari penerapan informasi yang baru, setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data secara online. Tindakan saya adalah, nah, yang paling mungkin atau yang paling bagus adalah kalau nggak ngerti, Anda minta bantuan. Bantuan pada siapa? Tentu orang yang paham. Yang mana C atau mana? C atau apa? Betul-betul mendampingi. Ini C atau nih. Kemudian nomor 22. Saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat. Harus Anda lakukan secepatnya. Berarti dengan segera menyanggup untuk menggantikannya. Yang bagus ini yang berintegritas tanggung jawab. Nomor 23. Yuk 23. Saya nggak supaya ada ini pelan direm. Nomor 23. 23. Teman kantor saya salah seorang tua lulus ujian nasional tidak menghadiri penerima ijazah karena mereka harus keluar kota. Saya akan ya kalau urusan orang lain mungkin ya kita hanya minta pertimbangan aja, nggak bisa memaksakan orang ya itu mah pertimbangan.
Jangan hati-hati yang ngeri ya zaman sekarang, zaman medsos itu. Ada guru, ada tenaga kesehatan yang itu menjadi viral di media sosial. Anda yang hati-hati bermedsos. Yang terakhir barusan adalah yang dari ini ya, yang dari Antam itu ya. Timah, yang dipecat itu ya. Hati-hati ya dalam bermedsos. Teman saya meminjam sepeda motor kepada saya untuk pergi ke tempat padahal sepeda motor itu hasil pinjaman. Jadi Anda nggak boleh meminjamkan barang yang bukan milik Anda. Nah, ini jawabannya. Suruh aja nih Gojek. Nah, itu. B. Nomor 25. Seorang teman saya tercatat sebagai pegawai indisiplin di kantor sehingga selaku temannya saya berkewajiban menyarankan dan jadi contoh bagi teman-temannya. Oke, Anda hanya bisa menyarankan loh ya untuk teman-teman. Oke. Dari 1 sampai 25 benar berapa teman-teman? 1 sampai 25 benar berapa? Biar saya dulu nge-saving supaya nanti saya bisa kirim ke Anda. Mana ininya? Bentar. Save. Sudah saya save ya. Oke, nanti saya kirim. Dapat berapa teman-teman? Butuh 21 bagus lah. 19 21. Baik teman-teman. Untuk malam besok apa yang saya harus ini ya? Malam Jumat ya. Apa yang harus saya bahas kemarin yang belum ya? Nanti kita cek di grup ya. Apa malam besok apa yang harus saya bahas karena mengganti jadwal sebelumnya. Baik teman-teman, untuk hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong dibaca materi atau e-booknya dibaca supaya menjadi bagian dari pemahaman Anda. Pahami dulu teorinya karena saya tidak menganjurkan Anda untuk menghafal soal, tapi yang saya anjurkan adalah Anda memahami apa yang dicari dari soal-soal tersebut. Ya, insya Allah saya siapkan ya. Kemarin teman-teman saya kelupaan mungkin atau gimana ya. Tim juga nggak ngasih tahu, mungkin pada sibuk. Nanti saya siapkan teman-teman. Terima kasih ininya. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Terima kasih. Wah, ini Karima baru datang nih. Karima, nanti lihat rekamannya saja karena kita sudah selesai membahas materi. Membahas materi. Pembahasan soal materinya sudah saya share di grup ya. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.